Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Beni Dwi Haji selaku Kaprodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas PGRI Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Hatna Suryantari selaku dosen pembimbing lapangan. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan rahmat hidayah serta inayah sehingga saya dapat menyelesaikan laporan dengan tepat waktu. Selawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita antu-antu syafaatnya di yaumul akhir. Di sini saya Awaluddin Pangestu dengan PM 20144 6000144 kelas A420 akan mempresentasikan laporan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau disingkat PLP 1. Nah, yang melatar belakangi PLP 1 adalah program pendidikan prajabatan tahap 1 yang dirancang dengan maksud untuk melatih calon guru untuk menganalisis kemampuan keguruan secara utuh serta terintegritas sehingga setelah menyelesaikan pendidikannya siap secara mandiri dalam mengemban tugas sebagai seorang guru. Nah, PLP tahap 1 ini ditujukan pada mahasiswa semester 4 dan berorientasi pada proses observasi sekolah dan mencari data-data sekolah. Lanjut, tujuan PLP 1 yaitu mengetahui tentang kultur sekolah, kemudian struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan-kegiatan seremonial, kemudian kegiatan-kegiatan rutin yang berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, dan yang terakhir adalah observasi pembelajaran di kelas. Ya, lanjut, saya melakukan observasi di SD Lemah Rubuh yang beralamat tekan di Lemah Rubuh, Selo Pamioro, Imogiri, Bantul. Informasi yang saya dapatkan yang pertama ada visi, misi, dan tujuan SD Lemah Rubuh. Visi dari SD Lemah Rubuh adalah terwujudnya siswa yang bertakwa, berkarakter unggul dalam prestasi, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Misi SD Lemah Rubuh adalah menumbuh kembangkan pendidikan agama dan budi pekerti disertai pengalamannya, menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati, mengembangkan budaya disiplin, kerja keras, jujur, dan tanggung jawab, membiasakan bersikap sopan pada orang tua, guru, karyawan, dan sesama kawan, mengoptimalkan pembelajaran dengan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan berbasis teknologi informasi atau yang dikenal PAIKEM TI. Menerapkan pembelajaran berbasis pendekatan saintifik dan berbagai model pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode melaksanakan analisis dan tindak lanjut, menciptakan suasana pembelajaran yang mendukung anak berpikir ilmiah, menggali, mengembangkan, dan memberikan wadah yang cukup bagi anak untuk mengembangkan potensi baik akademik maupun non-akademik, mengikuti dan menyelenggarakan berbagai macam lomba, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler serta sesuai minat dan bakat peserta didik, melaksanakan gerakan literasi sekolah, kemudian menciptakan suasana cinta, damai, berpikir positif, dan demokratis, menanamkan rasa cinta dan bangga pada budaya lokal, daerah, serta nasional, dan yang terakhir melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan. Tujuan SD Lemah Rubuh yaitu tujuan 4 tahun ke depan ini. Yang pertama di bidang akademik itu meningkatkan nilai rata-rata kompetensi, yaitu
yaitu mempertahankan kelulusan 100%, meningkatkan peringkat sekolah secara bertahap dengan meningkatkan nilai rata-rata dari 219 menjadi 230. Kemudian meningkatkan prestasi sekolah dalam olimpiade KSN di tingkat kabupaten. Terselenggaranya pembelajaran tematik terpadu dengan ciri Paikem TI dan pendekatan saintifik. Terbangunnya kesadaran orang tua dan masyarakat untuk menyukseskan pendidikan bagi siswa melalui temu wali, keterlibatan orang tua dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran, serta peran serta berbagai pihak dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Di bidang spiritual, melaksanakan sholat wajib dan sunnah, meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran, berprestasi dalam kejuaraan MTQ di tingkat kabupaten, siswa sehat jasmani dan rohani, serta bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Di bidang sosial ada membentuk karakter anak yang mampu berbahasa Jawa krama, pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Penanaman kebiasaan tolong-menolong, minta maaf, dan mengucapkan terima kasih, membentuk anak dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi. Kemudian di bidang keterampilan ada keterampilan seni. Di bidang seni melatih dan mengembangkan ekstrakarawitan untuk berbagai pertunjukan dan berprestasi dalam perlombaan di tingkat kabupaten. Pelatih dan mengembangkan ekstra tari untuk berbagai pertunjukan dan berprestasi dalam perlombaan di tingkat kabupaten, mengikuti FLSSN atau Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Di bidang olahraga, memiliki gudang dan peralatan olahraga yang memadai, melatih dan mengembangkan ekstra bola voli, kemudian meningkatkan prestasi dalam KOSN di tingkat kabupaten. Kemudian di bidang kesehatan itu memiliki ruang UKS dan fasilitasnya yang representatif, kemudian memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi warga sekolah berbasis trias UKS, membentuk dokter kecil, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, indah, rindang, dan ramah lingkungan, membuat apotek hidup, pemisahan jenis sampah dan pemanfaatannya. Di bidang teknologi yaitu otomasi perpustakaan dan pemberdayaan perpustakaan dalam pembelajaran. Di bidang sarana dan prasarana, melengkapi sarana dan prasarana perpustakaan, membangun gapura sekolah, rehabilitasi kelas, melengkapi sarana dan prasarana ruang kelas. Dilanjut dengan struktur organisasi di SD Lemah Rubuh. Nah, ini sekalian saya jelaskan tentang sumber daya manusia. Nah, strukturnya itu sama sumber daya manusia di bagian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama ada Ibu Siti Zumaroh, itu selaku kepala sekolah. Kemudian ada Bu Romiatun, itu guru wali kelas 1, Bu Sri Lestari, guru wali kelas 2, Bu Sujiem, itu guru wali kelas 3, Pak Bu Hanum Nur Azizah, wali kelas 4, Pak Busaini, wali kelas 5, kemudian Pak Dery Yuli Atmoko, itu wali kelas 6. Kemudian ada guru agama Islam yaitu Ibu Aulia Nur Aini, kemudian guru penjelasan ada Ibu Hervita Sari. Kemudian tenaga keperpustakaan ada Ibu Suti Narsih. Kemudian di TU Tata Usaha ada Bu Susanawati. Dan yang terakhir ada Pak Rianto selaku penjaga dan petugas kebersihan. Lanjut di data peserta didik, itu ada 70 siswa di SD Lemah Rubuh. Yang di kelas 1 ada 17 siswa, di kelas 2 ada 15 siswa, di kelas 3 ada 8 siswa, kemudian di kelas 4 ada 13 siswa,
di kelas 5 ada 6 siswa, dan di kelas 6 ada 11 siswa. Kemudian kita beralih ke sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang sudah ada di SD Lemah Rubuh itu sudah memenuhi standar pendidikan dan sudah lengkap, yaitu ada ruang kelas, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, ruang UKS, ruang penjaga sekolah, kemudian ada perpustakaan, musola, kantin, kamar mandi, tempat wudhu, kemudian tempat parkir guru dan karyawan, tempat parkir siswa, dapur, halaman sekolah, lapangan olahraga. Nah, ini halaman sekolah itu dan juga lapangan olahraga itu ada dua dipisah. Jadi ini ada dua seperti lapangan atau halaman, itu yang di bawah itu sebagai halaman sekolah, kemudian yang di atas maksudnya yang di atas itu halaman sekolah, yang di bawah adalah lapangan atau sebaliknya, karena itu berbentuk lapangan. Jadi ada tingkatnya, sebenarnya di bawah ada lapangan, di atas ada lapangan. Jadi menurut saya itu halamannya di atas dan lapangannya di bawah atau sebaliknya. Kemudian SD Lemah Rubuh ini menggapai beberapa prestasi. Yang pertama ada UN juara sekecamatan Imogiri itu juara 1, kemudian lomba OSN kecamatan itu harapan 1, kemudian dalam di tingkat kecamatan itu sebagai partisipan. Ini belum memperoleh kejuaraan tapi sudah mampu berpartisipasi dalam ajang dalang cilik yang mayoritas itu tidak banyak yang mengikuti. Kemudian ini dia kultur sekolah atau hal-hal kebiasaan yang dilakukan di SD Lemah Rubuh. Itu yang pertama, gerakan literasi sekolah sebelum pembelajaran itu dilaksanakan 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, ini dilakukan, ini juga program dari pemerintah tentang Merdeka Belajar untuk peningkatan daya baca masyarakat Indonesia yang masih kurang. Kemudian adalah tata krama dan sopan santun. Ini pembiasaan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam bertemu guru atau sesama orang lain. Di keagamaan atau spiritual ini adalah meningkatkan pembiasaan ibadah wajib dan sunnah, dan ini sudah terlaksana ibadah sunnah karena baru setengah hari masuk atau tidak sampai jam 12 siang, mentok-mentok jam 11 sudah balik. Dan pengganti sholat wajib adalah sholat sunnah. Jadi sholat sunnah dilaksanakan di SD Lemah Rubuh. Kemudian pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, kemudian membiasakan untuk menunaikan ibadah yang baik di sekolah maupun masyarakat. Nah, kita lanjut ke tata tertib sekolah. Pastinya setiap sekolah mempunyai tata tertib untuk mengatur sebuah sekolah. Yang pertama ada ketika masuk sekolah. Nah, ini untuk semua murid harus masuk ke sekolah. Murid yang datang terlambat tidak diperkenalkan langsung masuk ke kelas, melainkan harus melapor pada Bapak Guru Piket. Kemudian murid absen hanya karena sungguh-sungguh sakit atau keperluan yang sangat penting. Kemudian urusan keluarga harus dikerjakan di luar sekolah. Dan murid tidak diperbolehkan meninggalkan sekolah selama jam pelajaran. Seandainya murid sudah merasa sakit di rumah, maka sebaiknya tidak masuk. Nah, ini lebih baik izin ketika sakit.
kewajiban murid adalah taat kepada guru dan kepala sekolah, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban kelas dan sekolah pada umumnya, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, parapet, dan peralatan sekolah, kemudian membangun kelancaran pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah pada umumnya, kemudian mengikuti maksudnya ikut menjaga nama baik sekolah, kemudian menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Murid yang membawa kendaraan menempatkan di tempat yang sudah ditentukan, ikut membantu tata tertib sekolah agar dapat berjalan dengan lancar. Jadi harus ditaati ini. Larangan murid adalah yang pertama, meninggalkan sekolah selama jam pelajaran, membeli makanan dan minuman di luar sekolah, menerima surat dan tamu sekolah, memakai perhiasan yang berlebihan, merokok di dalam maupun di luar sekolah, kemudian meminjam uang dan alat pembelajaran antar murid, kemudian mengganggu jalannya pembelajaran, berada di dalam kelas selama waktu istirahat, kemudian berkelahi dan bermain hakim sendiri jika menemui persoalan antar teman, dan yang terakhir adalah menjadi perkumpulan anak-anak nakal dan geng-geng terlarang. Ini yang sangat berbahaya sekarang ini, banyak geng. Kemudian yang keempat, hal pakaian lain-lain. Setiap murid wajib memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan. Kemudian murid putri dilarang memelihara kuku panjang dan memakai alat kecantikan kosmetik yang lazim digunakan. Rambut dipotong rapi, bersih dan terpelihara. Pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah. Hal les privat ini dilakukan untuk membantu murid yang terbelakang. Kemudian les privat ini harus mengetahui kepala sekolah, jika tidak diizinkan. Kemudian les privat dapat diberikan sampai murid mengejar ketertinggalan pelajaran. Hal-hal lain, hal yang belum tercantum dalam peraturan tata tertib ini diatur oleh sekolah. Peraturan tata tertib sekolah ini berlaku sejak diumumkan. Kemudian ada kegiatan seremonial di sekolah. Nah, ini kegiatan seremonial ini ada kegiatan upacara di hari-hari besar nasional dan rapat atau evaluasi tenaga pendidik. Ini seremonial. Ada juga hari keagamaan, perayaan hari keagamaan. Kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ini untuk peningkatan bakat dan minat, itu ekstrakurikuler dan kokurikuler. Kemudian untuk kegiatan akademik kita bahas yang kurikuler. Nah, ini merupakan kegiatan pendidik di dalam mata pelajaran dan pelayanan konseling, dan yang dibahas adalah yang paling utama adalah mata pelajaran. Kelompok A kita bahas dulu, pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Kemudian kelompok B, seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Muatan lokal ada bahasa Jawa dan membatik. Kemudian pengembangan diri ada IPA dan pramuka. Kokurikuler ada karya wisata khususnya untuk siswa kelas 6 yang dilaksanakan 2 tahun sekali. Kemudian kegiatan olahraga seperti renang dan bersepeda di hari-hari tertentu. Ekstrakurikuler itu ada ekstra wajib, itu ada IPA dan pramuka. Kegiatan ekstra IPA dilakukan oleh anak atau siswa kelas 1 sampai kelas 5 di hari Senin sampai Jumat. Kemudian pramuka siswa kelas 3 sampai kelas 5 di hari Kamis dan Rabu. Kemudian ekstra pilihan ada seni tari, itu kelas 1 sampai kelas 5 di hari Jumat. Nah, selama pandemi Covid ini tidak berjalan dengan lancar karena patuh prokes, jadi vakum sebentar.
Lanjut ke praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Nah, di SD Lemah Rubuk ini adalah yang pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap perilaku yang relatif menetap. Jadi ini ada ciri-ciri sikap yang sudah menjadi kebiasaan. Yang pertama ada relatif menetap, tidak memerlukan fungsi berpikir cukup tinggi, kemudian ada sebagai hasil pengalaman. Yang keempat terampil secara berulang-ulang sebagai respon terhadap stimulus. Lanjut, kebiasaan positif yang diterapkan di SD Lemah Rubo. Yang pertama kemampuan peserta didik yang akan dikembangkan melalui kegiatan pembiasaan. Ya, satu, meyakini, memahami, menjalankan ajaran agama yang diyakini, ini takwa. Kemudian berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, serta mampu menyelesaikan masalah. Kesiapan menuju kematangan, memiliki tanggung jawab pada tugas dan mampu berkonsentrasi. Kemudian memiliki kemampuan untuk berbagi dan pemanfaatan lingkungan secara bertanggung jawab, mampu berkomunikasi secara lisan maupun menyimak, mampu berpartisipasi dalam kehidupan sebagai cermin rasa cinta dan kasih sayang, mampu mengenali perasaan diri dan dapat memahami emosi dengan tepat. Pelaksanaan kegiatan ini ada kegiatan rutin dan spontan. Yang rutin kegiatan dilakukan secara reguler, itu sudah terjadwal. Kemudian yang spontan itu tidak ditentukan tempat dan waktunya, seperti kita belajar bertanggung jawab, memberi salam, berjabat tangan, meminta maaf, berterima kasih, kemudian menjenguk orang sakit, membuang sampah pada tempatnya, menolong orang. Nah ini spontan. Kemudian ada juga takziah. Lanjut ke kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Saya melakukan 3 observasi. Yang pertama ada di kelas rendah, kemudian di kelas tinggi, dan kelas matematika. Nah kebetulan saya ada di kelas 4, dan di kelas 4 itu kelas tinggi. Kemudian saya di kelas 4 itu 2 kali. Yang pertama pembelajaran matematika dan pembelajaran IPA. Saya cerita ke pembelajaran matematika dulu. Ini dengan wali kelas yang sama. Itu saya amati yang pertama, guru menggunakan metode tradisional, yaitu ceramah dan tanya jawab. Kemudian menyimpulkan bersama. Guru tersebut mengaktifkannya dengan tanya jawab, dan kadang kali menyuruh siswa maju ke depan mengerjakan soal. Nah ini menurut saya sudah bagus, tapi kurang greget respon dari siswa. Kemudian di hari berikutnya saya sangat tertarik sekali dengan guru ini karena mengubah metode pembelajarannya menjadi bervariasi. Guru tersebut melakukan diskusi kelompok dengan media yang beraneka ragam. Itu jadi kalau diskusi ada tanya jawab, kemudian presentasi juga. Nah medianya itu sebuah lembar kerja kelompok dan gambar pemanfaatan sumber daya alam. Itu ketika pembelajaran IPA. Nah sebelumnya di pembelajaran matematika itu kurang greget. Nah sekarang ini bagus sekali karena siswa turut aktif dan maju ke depan untuk presentasi dan menjelaskan hasil jawaban mereka. Jadi menggunakan berbagai macam metode diskusi, kemudian tanya jawab, ceramah, dan yang terakhir nanti diakhiri dengan menyimpulkan bersama. Lanjut di kelas rendah, itu di kelas 2. Saya yang tertarik di kelas 2 yang menarik adalah ketika
siswa mau keluar pulang, itu guru menanyai siswa tentang perkalian. Jadi sebelum siswa keluar itu ditanyai perkalian untuk penguatan. Nah, ini yang sangat menarik bagi saya. Kemudian itu guru-guru itu sudah mumpuni semua, percaya diri, penyampaiannya juga mudah dipahami, ketepatan kompetensi juga sudah bagus. Kemudian pengambilan nilai ya disesuaikan tadi, kalau presentasi kalau hasil kerja rumah, kalau matematika yang saya simak adalah hasil pekerjaan rumah, membahas pekerjaan rumah itu bagi bahan evaluasi. Kemudian di kelas 2 itu mengerjakan soal, dan di kelas 4 yang IPA itu mengerjakan lembar kelompok. Nah, pesan saya ini yang terakhir, saya berterima kasih pada semua pihak yang telah mendukung berjalannya pengenalan lingkungan persekolah tahap 1 ini. Mudah-mudahan bermanfaat laporan saya. Terima kasih sekali, saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya ucapkan tetap semangat untuk SD Lemah Rubuh semuanya saja, dan semoga mendapatkan prestasi selanjutnya, dan tetap semangat. Untuk teman-teman juga harus bertanggung jawab atas laporan dari PLP 1 ini, dan mudah-mudahan berjalan lancar. Untuk Universitas PGRI Yogyakarta saya ucapkan terima kasih dan terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.